Wanita ini ada di belakang mobil ganti. Pada saat ini seorang pria bernama Christian muncul. Tiba-tiba pergi padanya. Tapi Mallory sangat waspada. Dia dengan cepat memakai bajunya. Saya tidak punya niat jahat. Saya hanya ingin melihat apakah Anda membutuhkan bantuan. Lalu dia berkata sambil melepas pakaiannya. Tubuh berotot ini membuat Mallory sedikit bersemangat juga. Christian adalah tukang reparasi yang sangat berbakat. Dalam sekejap mobil itu diperbaiki. Mallory mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi. Tapi setelah mengemudi beberapa saat, mobil tiba-tiba berhenti. Christian membantunya. Jika dia tidak membawa orang bersamanya, maka mungkin tidak begitu baik. Jadi Mallory memberi isyarat agar Christian masuk ke dalam mobil. Christian lalu berkata, terima kasih. Setelah masuk ke dalam mobil, musik diputar. Mereka berdua dalam perjalanan berbicara, semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka menjadi bijaksana. Mallory baru saja putus dengan pacarnya, jadi dia pergi keluar untuk bersantai. Christian berkata, sungguh kebetulan. Saya baru saja putus dengan pacar saya jadi saya pergi keluar untuk bersantai juga. Atau kita pergi ke suatu tempat. Mallory sejenak panik. Apakah melihat saya seperti orang yang tidak benar? Ketika dia suruh Christian turun dari mobil. Tapi sekarang Christian mengeluarkan pisau. Katakan padanya untuk pergi ke hutan terdekat. Saya harus mengajarinya dengan benar. Mallory mengetahui bahwa Christian tidak mengenakan sabuk pengaman. Jadi dia berbelok tajam untuk menendang Christian keluar. Tapi Christian bereaksi tepat waktu. Kemudian mereka berdua memperebutkan setir mobil. Kaki Mallory tersangkut di kursi. Tangan juga sakit. Christian juga jatuh dari mobil. Jadi begini ceritanya. Mallory mengemudi sendirian di jalan yang sepi. Tapi mobilnya tiba-tiba bermasalah. Dia dengan cepat membuka kap untuk melihat bagaimana situasinya. Lap gurih. Pendingin mobil masih tersedia. Tapi kenapa tidak bisa lari, apa yang harus dia lakukan? Jika sesuatu terjadi, tidak perlu panik. Keluarkan ponsel untuk memposting cerita terlebih dahulu. Tapi tidak ada sinyal. Mau buka sekaleng air buat minum. Tapi dia basah kuyup, dia dengan cepat keluar dari mobil. Dan ketika habis ganti baju, dia bertemu Christian. Sekarang, dia hanya bisa mencari di mana-mana untuk barang-barang yang diperlukan. Pada titik ini, dia menemukan bahwa Christian perlahan bangkit. Melihat pisau kecil di sebelah mobil. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tetapi sayangnya tangan dia tidak sampai. Akhirnya ada tali tasnya. Dia berhasil mendapatkan pisau kecil. Christian melihat Mallory terkunci di dalam mobil. Tapi dia bilang, ini mobilmu, keluar dari sana sendiri. Lalu pergi saja. Mallory ditinggalkan sendirian di dalam mobil. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangis minta tolong. Tapi di tempat sangat sepi ini, yang jelas tidak ada yang mendengar. Setelah sampai malam, suhu di pegunungan semakin dingin. Dia dengan cepat memakai mantelnya. Tetapi pada saat ini, suara binatang buas datang dari luar. Cukup membuat dia takut untuk menyalakan lampu mobil. Dengan begitu dia baru bisa tidur nyenyak. Bangun keesokan harinya. Tangannya penuh semut. Mengandalkan makanan kering dan air di dalam tas untuk menopang kehidupan. Ditemukan secara tidak sengaja karena uang yang ditinggalkan oleh Christian. Ada juga ID-nya di dalam. Mallory juga sangat putus asa dan bahkan menulis surat wasiat. Kemudian hari ketiga, dering telepon membangunkannya. Dia dengan bersemangat mengangkat telepon. Ambil saja dan dengarkan. Tapi sinyalnya hilang lagi. Pada saat ini, Christian muncul lagi. Dia langsung masuk ke dalam dan mencuri telepon. Sekarang, bahkan sedikit harapan akhirnya udah hilang. Hari-hari berikutnya, pria ini akan muncul di sampingnya. Di depan Mallory makan dan minum air secara alami. Masih memprovokasi dia. Mallory sama sekali tidak ingin peduli padanya. Tapi sekarang selain dasar mesum ini, maka tidak ada yang bisa membantunya lagi. Pada akhirnya, Mallory setuju untuk memuaskannya sekali saja. Keesokan harinya, Christian memang membawa tas. Gimana menurut kamu? Sepertinya agak berat. Jadi bagaimana dengan ini? Kecepatannya sepertinya terlalu cepat. Lalu yang ini saja. Tidak hanya ringan, tetapi juga dapat dikontrol kecepatannya. Mallory panik, apa yang harus dikatakan sekarang?
Saya cukup suka bermain dengan kehidupan orang lain. Gunakan gergaji untuk segera keluar. Mallory takut sampai menangis. Dia berkata, jika kamu tidak membutuhkannya, saya akan mengambilnya kalau begitu. Mallory buru-buru menghentikan Christian. Atau mungkin, gergaji itu bisa digunakan. Christian meletakkan gergajinya. Kemudian ambil tasnya dan pergi. Mallory mencoba menggunakan gergaji untuk memotong kursi. Tapi terus menggergaji dan menggergaji selamanya. Gergaji jatuh. Dia buru-buru mengambil gergaji itu. Taruh di depan kaki, tapi tetap tidak bisa melakukannya. Menjelang sore, airnya akhirnya habis semua. Jadi saya hanya bisa memasukkan botol ke celana dalam. Buat air sendiri. Tutup mata dan coba telan. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun. Ya Tuhan, kenapa tidak hujan dari tadi? Kemudian dia melihat sebuah mobil lewat di pinggir jalan. Berteriak minta tolong. Tekan klakson mobil lalu nyalakan lampu lagi. Tapi tidak mengharapkan itu. Itu adalah si Christian yang gila. Dia melihat Mallory di dalam mobil tetapi tidak bergerak. Dia coba memanggilnya berapa kali. Tapi sedikit reaksi juga tidak ada. Dia pikir Mallory sudah mati. Perlahan merangkak ke dalam mobil. Pada saat ini, Mallory mengambil pisaunya. Langsung menusuk Christian di perut. Selama perjuangan, dia juga mengambil kunci mobil Christian. Dia menekan klakson peringatan di mobil. Ingin melewati jalan ini untuk menarik perhatian orang yang lewat. Lalu buang kuncinya keluar. Christian sangat ingin menemukan kuncinya lagi. Tapi di pegunungan sepi yang gelap, hujan masih deras. Tidak bisa melihat apapun. Christian kembali dan membuka kapnya. Mematikan klasin. Tidak lama, sebuah mobil polisi muncul. Kepala polisi datang untuk melihat bagaimana situasinya. Christian menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan mobil. Sudah memanggil ambulans, segera hadir. Polisi baru mau pergi. Lalu mendengarkan suara. Setelah mengatakan itu, pergi untuk cek. Tetapi malamnya gelap. Dan hujannya deras. Tidak bisa melihat apapun. Mallory juga melihat mobil polisi sekarang. Dia berteriak keras lagi. Memegang lampu muter-muter. Pegang batu dan pukul mobil dengan keras. Polisi mengawasi sebentar. Tapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Berbalik untuk keluar dari sini. Tapi tiba-tiba mendengar suaranya. Christian berpikir semuanya akan segera terungkap. Mencabut pisau di belakang. Polisi itu tidak hati-hati sehingga dia hampir tersandung. Christian segera mengulurkan tangan dan menarik polisi kembali. Itu sebabnya mendapatkan kepercayaan polisi. Kemudian dia masuk ke mobil polisi dan pergi. Wanita ini telah terkunci di dalam mobil selama beberapa hari. Namun, hal yang lebih menakutkan telah datang. Hujan semakin deras. Dan mobil perlahan tenggelam. Dengan kecepatan ini, mobil akan kebanjiran dengan sangat cepat. Dan Mallory secara bertahap akan tenggelam. Dalam situasi kritis-kritikal, dia mengambil tali pengikat untuk mengencangkan kakinya yang terjepit. Kemudian ambil gergaji untuk memotong kaki. Sangat menyakitkan sehingga dia ingin mati lagi dan lagi. Tapi belum selesai potong kakinya. Kemudian air banjir menyapu mobil itu. Lalu jatuh langsung ke laut. Saat ini mobil terbalik. Kakinya akhirnya dilepas. Sudah aman. Dia merangkak ke darat. Luka di kaki telah terinfeksi parah. Dia menyeret tubuhnya yang berat merangkak ke depan. Lalu mendapatkan satu batang kayu. Dengan batang kayu itu, dia akhirnya bisa berdiri. Lambat laun, hujan juga berhenti turun. Mallory terlatih-tatih ke depan. Saat ini dia benar-benar berharap sesuatu yang hangat untuk menghilangkan rasa laparnya. Jalan terus dan terus. Dia sepertinya mendengar seseorang berbicara. Benar saja, di depan ada sebuah rumah kayu kecil dengan lampu menyala. Dia merasa seperti dia akan diselamatkan. Dia melaju ke depan. Tapi sekarang dia mendengar suara menyedihkan wanita itu. Dia mulai sedikit panik. Pergi atau tidak pergi. Tapi tangisan wanita semakin keras. Mallory masih memutuskan untuk datang dan melihat. Perlahan berjalan menuju rumah kayu itu. Tiba-tiba, untungnya, sebatang kayu sebagai tongkat menyelamatkan hidupnya. Dikelilingi banyak perangkap hewan. Dia mematahkan batang pohon dengan satu kaki. Gunakan batang kayu itu untuk melepaskan jebakan. Pergi ke rumah, lihat ke dalam jendela. Tapi melihat seorang wanita diikat berbaring di tempat tidur. Dia pergi ke pintu depan dan melihat ke dalam dari jendela.
Pada titik ini, Christian telah mengikat polisi itu. Siksa dia dengan jarum. Tunggu sampai polisi kehabisan nafas. Dia memakai seragam polisi. Mallory takut dan menutup mulutnya. Dia menyelinap ke dalam rumah. Ternyata ada beberapa orang lagi di sini yang disiksa sampai mati. Curi pistol polisi yang mati tadi. Pergilah ke ruangan tempat wanita terikat itu berbaring. Dia dengan cepat membantunya melepaskan tali. Tiba-tiba Christian masuk. Mallory segera bersembunyi di balik pintu. Tunggu sampai Christian tidak mengambil tindakan pencegahan. Dia mengambil pistol dan mengarahkannya padanya. Katakan padanya untuk segera melepaskan wanita itu. Christian dengan cepat menghindari peluru yang kemari. Lalu bertarung dengan Mallory. Wanita itu juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Mallory mengandalkan kemampuan wanita. Gigit dia sekali dan lari ke atas. Ketika Christian naik ke atas untuk menemukan, Christian terjebak dalam perangkapnya sendiri. Satu kaki udah hilang dengan campuran daging dan darahnya. Mallory tidak langsung membunuh Christian dan memberinya pisau. Apakah kamu tidak suka bermain berburu orang? Kedua wanita itu kemudian keluar dari situ. Cerita berakhir di sini. Film ini ingin memberitahu kita bahwa anak perempuan tidak boleh jalan-jalan sendiri. Juga jangan biarkan orang asing masuk dalam mobil. Karena apa yang akan kamu hadapi pasti menakutkan. Terima kasih semuanya telah menonton klip ini.